kali ini kita akan mempelajari mengenai metode penyelesaian limit. Jadi, untuk menyelesaikan limit atau fungsi limit itu ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Jadi, yang pertama yang akan kita pelajari itu mengenai metode substitusi langsung. Jadi metode substitusi langsung ini adalah metode yang paling sederhana untuk menyelesaikan limit. Jadi ini metode yang paling sederhana. Jadi prinsipnya itu adalah kita langsung mensubstitusikan. Jadi kita langsung mensubstitusikan nilai X itu ke dalam fungsinya. Jadi kita langsung mensubstitusikan X menuju konstanta yang biasanya kalau dalam limit ditulis X menuju C. Jadi itu C-nya itu ya kita substitusikan ke fungsi variabelnya X itu ya. Terus kita langsung ke contoh soal. Contoh pertama, itu kita diminta untuk menentukan limit dari X mendekati 1 dari fungsi X pangkat 3 min X pangkat 2 tambah 3X ditambah 5. Jadi kalau substitusi langsung ya X sama dengan X menuju 1, kita langsung substitusikan 1 di dalam X. Jadi X-nya itu kita ganti dengan 1. Jadi kita punya 1 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali 1 ditambah 5, jadi nilainya sama dengan 8. Soal nomor 2, kita diminta untuk menentukan limit dari X mendekati min 2 dari fungsi X pangkat 3 ditambah 7X pangkat 2 ditambah 10X min 5 dibagi dengan 2X kuadrat min X ditambah 6. Nah, kita tinggal mensubstitusikan X-nya dengan min 2. Jadi kita punya min 2 pangkat 3 ditambah 7 dikali min 2 pangkat 2 ditambah 10 dikali min 2 dikurangi 5. Kita bagikan dia dengan 2 dikali min 2 kuadrat dikurangi min 2 ditambah 6. Nah, kalau teman-teman menghitungnya ini dengan benar, maka kita akan memperoleh min 5 per 16. Jadi sederhana, ini metode yang paling sederhana untuk menyelesaikan limit, yaitu metode substitusi langsung. Jadi teman-teman tinggal mensubstitusikan nilai X mendekati konstanta tertentu itu ke dalam fungsi X-nya. Nah, bila hasil substitusi langsung ini, kita peroleh bentuknya adalah tak berhingga per tak berhingga, tak berhingga plus minus tak berhingga, atau 0 per 0, maka limit ini tidak bisa kita selesaikan dengan menggunakan substitusi langsung. Jadi harus ada metode lain yang kita gunakan untuk menyelesaikan fungsi limit tersebut ya. Jadi perlu metode lainnya. Oke, salah satu metode yang bisa kita gunakan yaitu metode faktorisasi. Contohnya, kita langsung ke contoh soal. Kita diminta untuk menentukan hasil limit dari fungsi berikut. Jadi, limit dari fungsi X kuadrat min 5X ditambah 6 per X pangkat 3 min 4X saat X menuju 2. Nah, kalau kita substitusikan langsung, teman-teman substitusikan langsung, itu nilainya adalah 0 per 0. Nah, nilai ini kan tidak kita inginkan. Jadi kita mau fungsi limit itu harus memperoleh nilai tertentu. Jadi kita perlu menggunakan yang namanya metode faktorisasi. Nah, untuk metode faktorisasi ini kita langsung saja ya. Berarti limit X menuju 2 dari fungsi
X kuadrat min 5X ditambah 6 itu kita faktorisasikan menjadi X min 3 dikali X min 2. Bilangan apa yang dikalikan dapat 6 dan dijumlahkan itu nilainya adalah min 5. Jadi kita punya ini terus dibagi dengan X dikali X min 2 dikali X tambah 2. Nah, itu juga hasil faktorisasi dari X pangkat 3 min 4X. Tinggal kita coret X min 2 nya, kita peroleh limit dari X mendekati 2 X min 3 per X dikali X ditambah 2. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan langsung X nya sama dengan 2, berarti kita peroleh 2 min 3 per 2 dikali 2 ditambah 2, jadi kita peroleh di sini adalah 1 per 8. Jadi teman-teman harus bisa mengfaktorisasi fungsi-fungsi yang ada itu kita faktorkan. Nah, untuk lebih jelas kita lanjut ke contoh soal 2. Kita diminta untuk menentukan limit saat X menuju 4 dari fungsi akar X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 dibagi dengan X kuadrat ditambah 6X dikurangi 40. Nah, fungsi limit ini kalau kita menggunakan substitusi langsung, itu kita akan memperoleh nilainya adalah 0 per 0 juga. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, kalau 0 per 0 kan kita tidak mau fungsi limitnya itu adalah 0 per 0. Maka kita perlu faktorisasi. Untuk memfaktorisasikan berarti kedua fungsi ini harus difaktorisasikan. Jadi X kuadrat min X dikurangi 12 itu kita faktorkan dengan nilai yang dikalikan nilainya min 12 kalau dijumlahkan nilainya min 1. Berarti kita punya X ditambah 3 dikalikan dengan X dikurangi 4. Kita bagikan dia dengan yang di bawah juga, kita faktorkan dengan X min 4 dikalikan dengan X tambah 10. Nah, sekarang X min 4 dan X min 4 nya bisa kita coret karena nilainya sama ya. Jadi kita tinggal mempunyai limit X mendekati 4 dari fungsi X tambah 3 dibagi dengan X ditambah 10. Nah, sekarang kalau sudah bentuknya seperti ini, tinggal kita substitusikan X-nya X sama dengan 4 ke fungsi tersebut. Kita punya 4 ditambah 3 per 4 ditambah 10 sama dengan akar dari 7 per 14. Nah, akar dari 7 per 14 ini tidak lain sama dengan 2 setengah, tidak lain sama dengan setengah akar 2.